saudara-saudaraku di Amerika, selamat pagi ya. Hidup penuh gairah bersama Tuhan Yesus Kristus menyambut hari yang baik ini. Oke, kita akan mulai di dalam slide yang pertama. Saya persilakan untuk ditampilkan. Nah, saudara, pagi hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang di Indonesia tidak umum, tetapi di negara tempat saudara tinggal sudah jadi hal umum. Ya. Tapi mari kita cermati, kita tidak boleh lengah, kita harus berhati-hati, sebab mungkin ini ada terjadi di sekitar lingkungan saudara, mungkin di dalam gereja, atau lingkungan-lingkungan di dalam keluarga. Ya. Nah, kita mewaspadai satu dosa yang tersembunyi ini. Ini saya kasih ilustrasi 4 gambar pohon ya. Saudara perhatikan pohon yang pertama, itu saya tulis di situ, ini pohon yang sehat. Akar yang sehat akan melahirkan daun-daun, bunga, dan buah. Ya, ini pohon yang sempurna, yang baik. Jadi akar sehat akan tumbuh kehidupan yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, ini sakit, ya. Akar yang sakit akhirnya tumbuh kehidupan pohon itu yang tidak segar. Ya, mungkin buahnya rusak, mungkin tidak berbuah. Lalu gambar yang keempat, ini yang parah. Akarnya penyakitan mungkin sudah mendekati kematian. Maka kehidupan itu nyaris nggak ada. Ya, kehidupannya buruk sekali. Dan gambar yang terakhir, ini merupakan sebuah kematian dari akar itu. Maka nggak ada lagi kehidupan. Setelah, hati-hati ya gambaran ini. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 9b dan 10. Ya. Diawali dengan kata janganlah sesat. Lalu muncul mulai orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, panci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tragis ya. Nah, jadi bagi orang Kristen sebetulnya gampang. Kalau kita merindukan, kita ngincer kehidupan yang sempurna, kehidupan kekal, yaitu di dalam kerajaan Allah, maka hal-hal yang perlu diantisipasi adalah yang menghalangi. Yang menghalangi apa? Ya, yang barusan kita baca ini. Jangan sampai hal-hal ini ada di antara saudara dan saya. Ya, kalau ini bertumbuh di dalam akar kehidupan kita, maka jelaslah kita tidak punya hak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Slide kedua. Setelah kita lihat di dalam slide kedua ini, mari perhatikan ya. Nah, ini yang saya terjemahkan, yang harus hati-hati. Tadi diawali dengan jangan sesat. Nah, lalu muncul sesuatu yang bahaya pertama, kedua, ketiga, keempat, pemburit. Nah, pemburit itu apa? Pemburit itu ya itu tadi orang homo, lesbian gitu ya. LGBT lah ya. Lalu pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Ini semua yang ada di dalam akar kehidupan pohon ini menjadikan kehidupan berikutnya nggak ada, ya, rusak. Inilah yang kita harus perhatikan bagi semua orang Kristen. Ya. Slide berikutnya kita lihat. Saudara, kita lihat slide ketiga. Ini saya kasih merah ini ya. Gambar-gambar tulisan-tulisan ini merah. Cabul, berzina, banci, pemburit. Lalu saya kasih 2 informasi di situ. Informasi apa? Sebentar kita lihat. Itu yang merah-merah ini gambaran tentang LGBT. Ya. Mungkin kalau bicara di negara saudara tinggal,
bicara LGBT kan agak sensitif, ya, sebab sudah tentu ada undang-undang gitu ya. Tetapi di Indonesia ini masih patut sangat diwaspadai. Ya, kita lihat pada slide berikutnya ada apa dengan situasi ini. Yang pertama, ternyata itu di apa namanya Amerika Latin ya, itu kan sudah pernah ada kisah pastor LGBT yang mendirikan gereja transgender pertama. Nah, ya, mari ini kita patut perhatikan sebab inilah pergerakan akhir zaman. Pergerakan zaman akhir yang kita menantikan akhir zaman. Ya, ini yang terjadi. Lalu yang tengah itu informasi yang cukup mengejutkan. Kita tahu negara di Asia yang sudah ada undang-undang LGBT itu hanya di Taiwan. Ya, Taiwan. Jadi orang dari Singapura kalau mau menikahkan diri sah, mereka harus terbang pergi Taiwan, ya, supaya mendapat izin, ya, supaya sah pernikahannya. Nah, yang kedua, yang bakal Asia kedua itu di Thailand. Sekarang lagi menggodok menyelesaikan undang-undangnya. Tapi belakang hari ini mengejutkan berita ini. Anda baca yang tengah itu, Singapura izinkan hubungan seks sesama jenis. Lalu sebelahnya kan parah. Wah, Singapura ini sudah mau mengarah ke sono, ya. Informasi ini informasi sebenarnya memang. Kenapa saya baca Perdana Menteri Lee Hsien Loong itu sudah berani menyatakan statement bahwa rakyat Singapura itu sudah bisa menerima keberadaan orang-orang homo dan lesbian, ya. Jadi mereka itu bisa menerima. Nah, ini kan pernyataan berbahaya. Akan mengikuti Taiwan dan Thailand, ya. Tetapi hari ini masih belum berani sebab kelompok Katolik, kelompok Muslim, kelompok Kristen, ya, ini sangat kuat, mereka melawan dengan keras supaya itu tidak sampai terjadi. Ya, tapi faktanya mereka kendor tentang hubungan seks sesama jenis sudah tidak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Ya. Jadi mereka seolah-olah memberikan izin. Di sana itu kan pokoknya bukan kejahatan, pembunuhan, kriminalitas yang melanggar hukum secara keras itu baru ditindak, teroris segala. Tapi kalau yang gini-gini enggak, ya, masa bodoh lah gitu-gitu. Inilah pergerakan zaman sekarang. Nah, saya ngomong sama teman-teman, mungkin nggak ya masuk di Indonesia? Nah, mereka kadang-kadang ketawa. Nah, mungkin Pak, jangan ngomong nggak mungkin, ya. Sebab ini apa? Ini sudah tercatat di dunia. Kebenaran itu akan semakin terdesak. Kebenaran itu akan semakin terjepit. Kebenaran itu akan semakin susah. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh main-main di dalam perkara yang satu ini. Kita waspada. Next slide, kita lihat. Ya, sekarang supaya kita ini lebih sadar gitu loh ya. Inilah 31 negara di dunia yang telah melegalkan LGBT. Apakah Indonesia termasuk? Ini pertanyaannya. Belum, hari ini belum. Ya. Saudara lihat tuh, negara pertama tahun 2001 itu Belanda, dimulai 2001. Terus Belanda, Belgia, Kanada, Spanyol, Afrika Norwegia, Swedia, Meksiko, Amerika di mana ya? Brasil, Prancis, Selandia Baru, terus Amerika nomor 20 tahun 2015, nggak terasa sudah 7 tahun, ya, sudah 7 tahun 2015, ya. Tapi waktu kita ngomong kemarin, yang sudah 50 tahun dibiarkan yaitu aborsi, 50 tahun dibiarkan, sekarang dilarang, gitu kan, ya. Tapi aneh, yang ini
Udah 7 tahun. Izinkan oleh pemerintah, negara mengizinkan. Ya. Nah, perkembangan selanjutnya secara undang-undang, saya nggak tahu. Ya. Tapi tentunya yang merasakan saudara yang tinggal di Amerika. Ya. Namun satu perkara yang saya yakini, kebenaran akan semakin tertekan, akan semakin terjepit. Nah, itulah fakta keadaan dunia ini. Terus kita runtun, Amerika sudah sampai itu. Finlandia, Greenland, Irlandia, Australia 2017. Aha, saudara, Australia 2017. Jerman menyusul. Malta, Austria, Ekuador, Taiwan 2019. Swiss 2019. Nah, siapa berikutnya? Next, Thailand itu sebelahnya. Thailand bersiap melegalkan perkawinan sesama jenis. Ya. Saudara, memang kalau udah negara mengiyakan, nggak bisa apa-apa, ya. Dan ini bahayanya kalau udah dilegalkan itu menjadi biasa, menjadi sesuatu yang biasa, bahaya, bahaya. Ya. Nah, orang Kristen harus sensitif, peka. Lalu kelakuan kita ini bagaimana? Sikap kita ini bagaimana kepada kaum LGBT? Memusuhi? Nah, ada dua ekstrim memang. Satu memusuhi, menolak. Satu sikapnya itu permisif, pembiaran. Mana yang betul? Bagi saya pribadi, dua-duanya nggak betul. Ya, kita kalau hanya keras menolak itu menghakimi. Padahal ingat, dosa-dosa lain di antara kita juga banyak. Ya. Bukan dosa LGBT aja yang paling dahsyat. Dosa lainnya juga luar biasa. Tapi seolah-olah kita menghakimi yang satu ini keras. Berkata, tidak keras, tolak mereka. Oh, jangan dong. Ya. Tapi bersifat permisif, membiarkan pembiaran, itu juga dosa. Nah, jadi bagaimana sikap yang baik? Kita di tengah. Pembiaran tidak boleh, keras menghakimi juga tidak boleh. Ya, harusnya kita gimana? Menerima dengan menyadarkan mereka, tidak boleh ada pembiaran. Kan tugas orang percaya itu kan kita itu menegur, mengingatkan, membawa mereka untuk sadar. Kalau nggak mau, ya sudah, tugas kita selesai, kita tidak berdosa. Karena tugas giliran kita itu sudah kita kerjakan, bagian kita. Ya, next kita lihat. Nah, inilah ya slide yang ke-6 ini. Saudara lihat, katanya sih LGBT, homoseks, lesbian dan lain-lain itu banyak sebab. Nah, ini memang masih misteri. Ya. Ada yang sebab katanya karena faktor hormonal dari tubuh dalam fisik ya. Ada yang mengatakan faktor gen. Nah, ini fisik semua lah. Fisiknya abnormal, membuat orang yang perempuan merasa laki, yang laki merasa perempuan ya. Nah, ini salah satu. Lalu yang tengah itu kan jiwa manusia. Ada yang karena faktor jiwa, Pak. Mental itu secara ini karena jiwa. Karena kebiasaan hidup masa lalu yang salah, ya. Atau trauma masa lalu yang menyebabkan jiwanya seperti ini. Berarti persoalan di jiwa. Nah, lalu saya tanya, penyelesaian paling canggih dari mana? Nah, kita ini go to basic, ya, kembali ke dasar. Manusia kan ini. Ingat, tubuh adalah eksekutor. Dia hanya bertindak atas perintah daripada jiwa saudara. Dan ingat, jiwa manusia itu rapuh, jiwa manusia itu liar. Nah, jangan mengandalkan jiwa. Makanya firman Tuhan katakan, siapa ingin menyembah dia, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam jiwa. Ya, ini ada hubungannya nih. Lalu jiwa itu pengaruhnya siapa? Inilah, jiwa manusia itu tergantung yang ngisi siapa. Yang ngisi tidak luput dari 3 hal penting. Satu, yang ngisi hikmat dunia, hikmat manusia. Yang kedua, hikmatnya setan. Yang ketiga, hikmat Allah. Ya tergantung siapa yang ngisi yang banyak ini. Nah, gitu ya. Dan dari mana?
Kita lihat manusia roh kita. Manusia roh kita, saya ini sudah pernah bicara ini. Ini hal pokok yang gampang mengingat kita. Manusia roh saudara dan saya itu ada hati nurani, ada Roh Kudus. Bersyukur kita. Apa kaitannya semua ini? Roh manusia yang tunduk atas Roh Kudus, maka hati nurani itu disebut hati nurani yang murni, seperti Paulus ngomong. Hati nurani ini akan berperan untuk selalu mengajar jiwa manusia. Kalau kuat hati nurani murni terus, dia akan terus mengajar dengan kuat jiwa manusia. Nah, orang-orang yang gangguan kleptomani, ya, suka nyuri, LGBT, menurut saya pengobatan terkuat itu harus sentuhan di dalam rohnya. Memang kalau roh iblis yang sudah masuk menguasai jiwanya, ini lebih sulit gini loh. Jiwa ini kalau sudah jadi habit, ya, habitnya LGBT, habitnya lesbian, habitnya transgender, biseksual. Kalau udah habit, dandani habit ini kan repot, ya. Betul kan? Nah, jadi kalau roh kita dandani, roh ini pengaruhnya besar ke jiwa, penyelesaiannya tidak akan langsung, tidak akan instan, pasti bertahap. Makanya itulah kalau sudah kejadian kan repot kan? Next, kita lihat nih. Saudara, ini tidak peduli ini orang Kristen, tidak Kristen, ya. Kita harus kembali. Saya kasih yang biru-biru aja sama yang bintang, ya. Kita ingatkanlah mereka-mereka itu kasihan. Kita harus mengasihi mereka bahwa itu dosa. Tapi itu ada jalan keluar untuk pengampunan, asal kau mau. Tapi jangan ada pembiaran diri atau pembenaran diri. Ingat, ayat firman Tuhan katakan, Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada di tengah-tengah. Ya, itu kan kita kejadian yang biru itu ya. Di perjanjian baru diulang lagi tuh di dalam Matius. Tuhan pun itu memang menciptakan mereka hanya laki-laki dan perempuan, laki-laki tulen, perempuan tulen, di tengah-tengah tidak ada. Ini perlu disadarkan oleh seluruh orang yang terlibat dalam komunitas LGBT. Sehingga jangan menerima keberadaannya. Harus ada pemulihan, restorasi atas dirinya. Ya. Lalu yang bintang ini, hati-hati. Kalau melanjutkan tindakan-tindakan penyelewengan, penyimpangan seperti itu di mata Tuhan ditulis suatu kekejian. Ya. Dan mereka pasti akan menerima dihukum mati. Nggak ada ampun, saudara. Ya, nggak ada ampun loh. Tapi jangan khawatir, itu bintang terakhir, 1 Yohanes 1 ayat 9, ada jalan keluar. Kalau engkau mengakui dosamu, mau datang kepada Tuhan, pasti Dia Allah yang adil akan mengampuni saudara. Akan mengampuni Anda yang hidup dalam komunitas itu, sehingga segala dosa saudara akan dikuduskan. Tuhan kita luar biasa. Ya. Nah, itu kondisi ini tidak boleh diterima begitu aja. Next, jangan ada pembenaran diri. Ya, jangan ada. Nah, ini slide terakhir, coba lihat saudara. Ya. Saya tulis di situ pesannya, jangan melakukan pembenaran diri. Itu susah nanti bertobatnya. Ya, aku memang laki-laki jiwa perempuan, Pak. Sejak lahir memang Tuhan buat begini. Oh tidak, Tuhan tidak buat begitu. Aku perempuan, Pak, jiwanya laki, memang pembawaannya gitu, ya aku terima. Salah. Harus memberontak dari kondisi itu. Sebab kau ciptakan Tuhan hanya laki dan perempuan, nggak ada yang tengah-tengah. Maka pulihkan aku kembali. Pulihkan kembali sesuai rancangan Tuhan. Itu, saudara. Ya. Nah, akar persoalannya di mana? Kok ada sih? Maaf ya. Ada hamba Tuhan, ada yang pendeta, baik di luar negeri, baik di negara saudara Amerika. Itu sudah ada kejadian. Sekian tahun baru ketahuan, ternyata dia homoseks. Di Indonesia juga begitu. Orang pada nggak tahu. Tapi belakang hari itu ketahuan. Mengagetkan. Ternyata dia homoseks. Ya, bahkan kalau di Amerika itu dia homoseks, tapi dia menantang homoseks, melarang homoseks. Tapi dia homoseks kebongkar. Ya. Nah, hati-hati. Tidak ada orang kebal dalam penyakit-penyakit roh seperti ini. Sebab itulah ayat terakhir nih, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus. Siapa Yesus? Firman. Nah, sudah berakar.
dan engkau dibangun di atasnya. Itu pohonnya sempurna, ya, sehat. Dibangun di atasnya. Supaya apa? Hendaklah kamu semakin teguh di dalam apa? Iman, iman. Jadi akal tadi jangan ada borok-borok seperti itu, ya, penghalang-penghalang. Tapi akalnya sehat. Iman saudara, iman yang sehat, iman yang sejati. Maka tidak ada kesempatan, kita tidak buka celah iblis untuk masuk, untuk mencuri, lesbian, homoseks, transgender, lain-lain nggak ada. Ya, kembali kepada Kristus sebagai pencipta yang sempurna. Aku diciptakan sempurna. Kembalikan aku Tuhan dalam ciptaan yang sempurna.